Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kedua ini, Ibu Dep-Dep akan menjelaskan mengenai perlindungan dan penegakan hukum. Oh iya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe and like and comment. Di materi perlindungan dan penegakan hukum, kalian akan dijelaskan mengenai apa sih perlindungan, apa sih penegakan, dan macam-macam perlindungan, juga penegakan hukum. Yuk kita simak. Tujuan pembelajaran pada materi ini nantinya kalian akan diajak untuk berdiskusi tentang perlindungan hukum, kemudian mencari contoh kasus perlindungan dan penegakan hukum, juga mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum, dan nantinya kalian akan mendemonstrasikan hasil evaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian melalui presentasi dengan baik dan benar. Nah, nanti kalian akan Ibu Devi ajak nih untuk melakukan presentasi. Pada materi ini akan dijelaskan mengenai hakikat perlindungan dan penegakan hukum, juga praktik perlindungan dan penegakan hukum. Untuk perlindungan dan penegakan hukum, hakikatnya akan kita bahas sendiri-sendiri. Hakikat perlindungan hukum dan hakikat penegakan hukum. Bisa dilihat ya, hakikat perlindungan dan penegakan hukum itu akan menjelaskan mengenai konsep perlindungan dan penegakan hukum, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum, dan akibat tidak ada perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Bisa dilihat, itu adalah bagian-bagian berkaitan dengan materi hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Apa sih perlindungan hukum? Perlindungan hukum adalah upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Yang kedua yaitu unsur-unsur perlindungan hukum. Apa aja sih unsur-unsur perlindungan hukum? Yang pertama, adanya jaminan bahwa warga negara dilindungi oleh pemerintah. Yang kedua, adanya kepastian hukum dan itu dijamin oleh pemerintah. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Keempat, adanya sanksi bagi orang-orang yang melanggar. Selanjutnya yaitu macam-macam perlindungan hukum. Di antara beberapa banyak macam-macam perlindungan hukum yang akan kita coba bahas adalah mengenai perlindungan konsumen, perlindungan tenaga kerja, perlindungan haki, dan kita akan bahas nih perlindungan tanaman. Sebagai konsumen, sebagai seorang konsumen kita punya hak, diantaranya mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, memilih barang atau jasa yang akan digunakan, memperoleh informasi yang benar mengenai kondisi barang atau jasa. Keempat, didengar pendapat dan keluhannya. Kelima, mendapat advokasi perlindungan dan penyelesaian sengketa. Keenam, mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Ketujuh, dilayani dan diperlakukan dengan baik tanpa diskriminasi, dan yang terakhir mendapatkan kompensasi dan ganti rugi. Nah, sekarang hak konsumen tentang listrik. Jadi kalau tadi hak konsumen secara umum, kita akan membahas mengenai hak konsumen tentang listrik. Sebagai seorang konsumen yang mengkonsumsi listrik sebagai kebutuhan rumah tangga, sebagai seorang konsumen kamu berhak mendapatkan hak-hak, diantaranya mendapatkan pelayanan yang baik. Kedua, mendapatkan tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keadaan yang baik, dan memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar. Kedua, yaitu penegakan hukum.
Penegakan hukum adalah upaya pemerintah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan, baik bidang sosial, masyarakat, keluarga, pribadi, bangsa dan negara, bidang ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum itu diatur dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 ayat 5, kemudian Pasal 30 ayat 4 dan Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Menurut kamu penting gak sih perlindungan dan penegakan hukum? Tentu penting sekali, karena dengan adanya perlindungan dan penegakan hukum, maka tegaknya supremasi hukum itu sendiri. Kemudian tegaknya keadilan, dan yang ketiga adalah mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat di sebuah negara. Contohnya negara Indonesia itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya adalah hukumnya itu sendiri. Kedua, penegak hukum. Penegak hukum itu siapa aja? Ya polisi, jaksa, kemudian hakim, advokat, masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, masyarakat. Keempat, sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum. Dan yang kelima yaitu kebudayaan. Selanjutnya di subbab kedua yaitu peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, peran lembaga penegak hukum itu peran siapa aja yang akan kita bahas? Yaitu peran kepolisian negara, peran Kejaksaan Republik Indonesia, peran hakim sebagai pelaksana, dan peran advokat. Pertama yaitu peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi, kepolisian itu mempunyai tugas dan wewenang pokok. Yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang diantaranya melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan lain sebagainya. Kedua yaitu peran Kejaksaan Republik Indonesia. Peran jaksa dalam bidang pidana sebagai berikut. 1. Melakukan penuntutan. 2. Melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Itulah peran jaksa dalam bidang pidana. Sedangkan peran jaksa dalam bidang perdata diantaranya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mengamankan kebijakan penegakan hukum, mengawasi peredaran barang cetakan. Jadi peran kejaksaan itu ada peran jaksa dalam bidang pidana dan perdata. Selanjutnya adalah peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Seorang hakim itu harus memiliki integritas, berkepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Jadi nggak sembarangan ya untuk menjadi hakim. Seorang hakim itu diberikan wewenang mengadili. Oleh karena itu, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jadi nggak sembarangan. Yang terakhir, selain peran hakim, kepolisian, dan jaksa, yang terakhir adalah peran advokat. Peran advokat ini, advokat tuh punya hak dan kewajiban. Advokat haknya apa aja sih? Bebas mengeluarkan pendapat sesuai aturan, bebas menjalankan profesinya sesuai aturan, dan tidak dapat dituntut baik perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan baik. Selain hak, advokat juga punya kewajiban. Salah satunya adalah dilarang mendiskriminasi klien, wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari kliennya, kecuali undang-undang menentukan lain.
Pada subbab ketiga akan membahas mengenai bentuk pelanggaran hukum dan partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat. Kita akan membahas bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya. Bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya dirinci menjadi 4 lingkungan. 1. Lingkungan keluarga, 2. Lingkungan sekolah, 3. Lingkungan masyarakat, dan 4. Lingkungan bangsa dan negara. Ibu Dep-Dep bacain ya. Salah satu contoh dari lingkungan keluarga, misalnya melanggar perintah orang tua. Untuk lingkungan sekolah, terlambat datang ke sekolah. Di lingkungan masyarakat, mangkir dari ronda malam. Untuk sanksi atas pelanggaran hukum itu contohnya pada sanksi norma agama. Sanksinya adalah dosa. Sanksi norma kesusilaan, sifat malu, kemudian merasa bersalah. Sanksi norma kesopanan bisa dikucilkan atau cemoohan. Sanksi norma hukum bisa denda atau penjara. Selanjutnya, partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Contoh dari kepatuhan terhadap hukum di lingkungan keluarga, kalian bisa menaati perintah orang tua, saling membantu antar anggota keluarga, dan melindungi anggota keluarga. Sedangkan kepatuhan terhadap hukum di lingkungan sekolah, kalian bisa berpartisipasi seperti membantu teman, melindungi teman dari perundungan, dan menaati peraturan sekolah. Contoh partisipasi di lingkungan masyarakat untuk mematuhi terhadap hukum yang berlaku. Salah satunya menyerahkan pelanggar hukum kepada polisi, mengikuti kegiatan siskamling, dan menjaga hak-hak tetangga. Sedangkan untuk kepatuhan terhadap hukum di lingkungan bangsa dan negara, kalian bisa mentaati rambu-rambu lalu lintas, mengikuti kegiatan pemilihan umum, dan menjaga fasilitas umum. Jadi jangan dirusak ya. Akhirnya di slide terakhir kita akan bahas mengenai contoh pelanggaran hukum di Indonesia. Di antaranya ada aksi anarkisme, korupsi, pembunuhan, pemerkosaan, terorisme, perjudian, pencurian, pemerasan, pelecehan seksual, kecurangan, dan perampokan. Masih banyak lain kasus yang mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Akhirnya berada pada detik-detik terakhir video ini selesai, Ibu Dep-Dep akan membacakan sebuah kutipan dari Adnan Buyung Nasution. Sebagai kaum terdidik, kita semua merasa terpanggil bagaimana mendorong rakyat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, sehingga hukum bisa menjadi budaya. Terima kasih.